Pada tahun 70-an di Amerika Serikat, serangkaian pembunuhan dan juga penculikan sering terjadi, dan rata-rata korbannya adalah wanita. Semua kejahatan tadi berubah menjadi pembunuhan berantai yang dilakukan oleh seorang psikopat. Dikabarkan korbannya mencapai 100 orang selama tahun 1970-an, tapi dia cuma ngakuin 36 orang dari 7 negara bagian di Amerika Serikat pada tahun 1974 sampai 1978. Film ini sendiri mengambil sudut pandang dari mantan kekasihnya, yaitu Elizabeth Kendall. Gimana kisahnya dan seperti apa masa lalunya hingga dia bisa menjadi monster yang kejam. So ikutin terus, jangan kemana-mana, karena di akhir film saya akan membahas masa lalunya. Wanita ini bernama Elizabeth. Saat itu, tepatnya pada tahun 1989, dia sedang mengunjungi seorang pria di dalam sel yang akan dihukum mati. Kemudian kita diajak flashback ke 20 tahun silam. Di sebuah kota yang bernama Seattle, terdapat sebuah bar yang di dalamnya ada Liz dan temannya. Liz bekerja di perusahaan sebagai sekretaris demi menafkahi anaknya yang masih kecil. Di sana dia curhat kepada temannya soal insecure yang dia rasakan. Dia butuh pendamping hidup sekaligus calon ayah bagi putrinya. Tapi dia berpikir, pria mana yang mau sama janda anak satu? Dari kejauhan, seorang pria bernama Ted sedang memperhatikan Liz. Liz yang pada dasarnya minder karena statusnya adalah single parent pun gak berani untuk mendekatinya. Terlebih Ted memiliki paras yang tampan. Akhirnya Ted menghampiri lalu berkenalan dengan Liz. Di sana mereka berdansa sambil mengobrol. Ted mengutarakan ketertarikannya pada cinta pandangan pertama sampai dia mengantarkan Liz pulang. Di sini Liz mengaku bahwa dirinya adalah seorang janda yang telah memiliki 1 orang anak. Tidak seperti laki-laki Amerika pada umumnya yang setelah mengetahui hal itu dia akan pergi. Justru Ted malah menyukai Liz, terlepas dari apapun itu status dia. Ketika terbangun, Ted sudah nggak ada di samping Liz beserta anaknya yang juga menghilang. Dia panik dong, secara kan baru kenal beberapa jam saja. Ternyata di pagi itu, Ted layaknya seorang ayah dan suami bagi Liz. Dia telah menyuapi putri kecilnya Liz dan menyiapkan sarapan untuk mereka. Mom got breakfast? Sampai akhirnya Liz jatuh cinta. Tidak terasa kini mereka hidup bersama setelah melewati 5 tahun lamanya. Young women were being attacked. The area was engulfed in a wave January to July of 1970. Namun ternyata di waktu yang bersamaan di wilayah King County diliputi gelombang ketakutan yang begitu besar saat para wanita muda diserang dan dihabisi dengan sangat tidak manusiawi. Dan berdasarkan keterangan para saksi, mereka melihat ada seorang pria yang menggoda wanita dengan tangan digips. Mobil yang digunakan jenis VW kodok berwarna krem. Polisi pun merilis sketsa wajah yang diduga itu adalah pelakunya sesuai kesaksian dari mereka. King County Police have started their investigation of him load a boat onto a Volkswagen from Lake Sammamish State Park. Assad and Denise Naslund. Sampai di suatu ketika Ted Bundy dihentikan polisi karena menerobos lampu merah di jalurnya. Di sini Ted memperkenalkan bahwa dirinya adalah mahasiswa hukum di Universitas Utah. My girlfriend lives in Seattle. Over at the University of Utah. Namun saat polisi mengecek ke mobilnya, dia melihat barang-barang yang mencurigakan. Atas dasar hal itu, Ted pun dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Polisi curiga dong, lagi gencar-gencarnya pembunuhan berantai, Ted berkeliaran tengah malam bawa alat-alat aneh di mobilnya. Di sana polisi bertanya, apakah kamu pernah ke kota Murray? Ted menjawab tidak. Have you ever been to the town of Murray? Polisi lalu mendatangkan korban yang berhasil lolos dari rencana pembunuhan. Dia diminta untuk mengenali suara si pelaku saat menyerang dirinya.
Yang ternyata si korban menunjuk nomor 7, yaitu suara Ted Bundy. Mereka menjadikan Ted tersangka utama. Namun karena pihak kepolisian tidak memiliki bukti yang lebih kuat untuk menjeratnya, Ted pun dibebaskan dengan syarat sebagai jaminan tahanan, dan dia akan selalu diawasi oleh pihak kepolisian. Ted pun pulang ke rumah Liz. Di sana Liz marah dan langsung menamparnya sambil menunjukkan foto Ted yang terpampang di koran. Liz marah karena Ted tidak mengabarinya. Liz meminta penjelasan tentang apa yang terjadi. Ted dengan tenang memberikan penjelasan kepada Liz. Hingga akhirnya Liz pun luluh kembali. Didn't want you to freak out. I know it's hard being apart. Just like we always dreamed. We only have 4 semesters between us. Good to see you. I missed you. Setelah itu Ted pergi ke perpustakaan untuk belajar guna persiapan ujian kuliahnya. Di sana ada cewek yang terpesona dengan ketampanan Ted. Ada juga yang risih setelah melihat wajah Ted terpampang di koran kriminal. Dia pun segera melaporkan kepada security. Akibatnya Ted disuruh keluar dari perpustakaan itu. Di sana Ted menyadari ada seseorang yang memata-matainya. Di kamar, Liz terbangun karena senter Ted yang tengah belajar. Dia nggak mau menyalakan lampu karena itu dapat membangunkan Liz. Wake you up. 1 tahun kemudian, 23 Februari 1976, Ted kembali dipanggil ke persidangan. Yang kali ini si korban langsung bersaksi. Dalam persidangannya, si korban terus menunjuk Ted dengan penuh ketakutan. Kemudian pengacara Ted bertanya kepadanya tentang mengapa dia menuduh Ted dengan bukti yang kurang akurat, seperti karena kesamaan mobil dan lain-lain. Lalu si korban berkata, ada saksi yang mengatakan bahwa memang itulah mobilnya. Namun sekali lagi, karena tuduhan tersebut tidak terbukti dan kurang akuratnya bukti-bukti, Ted pun kembali dibebaskan. Corroborative evidence you provided was the Volkswagen, one of the most popular cars in America. Di keesokan harinya, Ted dan Liz mendatangi rumah adopsi hewan, dan di sana mereka bertemu dengan Carol. Carol adalah teman lama Ted ketika bekerja di Departemen Pelayanan Darurat dulu. Carol dan Ted berpelukan dan tampak begitu akrab, hingga membuat Liz sedikit cemburu. Carol pun menyemangati Ted bahwa semuanya pasti akan baik-baik saja. Whoever this woman is who's accusing you, we're all behind you. 100%. Everything's going to be okay, you know? Insting hewan memang terkadang nggak bisa dibohongi ketika melihat orang jahat dan baik. Terbukti di saat anjing itu melihat Liz. Dia tampak seperti nurut, tapi tidak di saat melihat raut wajah Ted. Meskipun ini film, tapi gambarannya cukup nyata. Maybe looks like he'd be a good roommate. Look at him. He's so sweet. Kebersamaan mereka tidak bertahan lama. Ketika di persidangan, Ted dinyatakan bersalah dan menjadi tersangka utama dalam kasus penculikan. Dia akan segera dikirim ke penjara bagian Utah sambil menunggu keputusan pengadilan tentang hukumannya. Sontak Liz pun kaget, seakan tidak percaya dengan apa yang ia dengar barusan. Dia pun langsung memeluk Ted dengan erat. Di sini Ted meyakinkan Liz bahwa semuanya akan baik-baik saja. Everything's gonna be fine, right? Just don't give up. Ted pun akhirnya dibawa ke penjara. Di sana para napi lain terlihat sinis kepada Ted karena kasusnya yang melecehkan wanita. Ted dan Liz hanya berkomunikasi lewat telepon. Di dalam penjara, Ted yang sedang mengisi waktunya dengan membaca, tiba-tiba didatangi oleh seorang laki-laki. Dia bertanya kepada Ted tentang pembunuhan di Colorado. Dia menanyakan apakah Ted pernah pergi ke sana. Ted menjawab tidak pernah. Namun ternyata catatan pembelian bahan bakar mobil membuktikan bahwa Ted pernah pergi ke Colorado. Off campus. Later. Di tempat lain, Liz pun mendapatkan telepon dari seorang detektif untuk meminta bantuannya tentang kasus yang menyeret Ted di dalamnya. Liz menolak dan menyuruh mereka agar tidak usah menghubunginya lagi. Please don't call me here anymore. Di dalam penjara, pengacara Ted datang dan memberitahu bahwa seorang pria yang baru saja ditemuinya adalah seorang detektif yang sedang menyelidiki kasus pembunuhan di Colorado, dan dia mencurigai jika Ted terlibat dalam kasus pembunuhan itu. Sepertinya sang detektif mengetahui kalau Ted sedang berbohong dengan memberikan pertanyaan jebakan. Pengacara Ted yang sadar bahwa kliennya berpotensi sebagai tersangka utama pun akhirnya mengundurkan diri dan menyarankan Ted mencari pengacara baru. They are
railroad. Ways to make you fit. There's some good attorneys that I can give you. Setelahnya, Ted dipindahkan ke penjara Colorado. Liz yang mengetahui hal itu pun langsung dibuatnya frustasi. Joanna, sahabatnya, mencoba meyakinkan Liz bahwa Ted adalah seorang pembunuh. Namun Liz tidak memperdulikannya, karena dia yakin jika Ted yang ia kenal adalah laki-laki yang baik dan bukanlah seorang pembunuh. Pergolakan batin dan rasa frustasi yang mendalam membuat Liz tidak lagi memikirkan pekerjaannya. Rokok dan alkohol menjadi teman keseharian Liz pada saat itu. Pada persidangan kasus pembunuhan di Colorado, Ted didakwa bersalah terhadap pembunuhan seorang wanita, dan pengadilan memutuskan ada kemungkinan Ted dihukum dengan hukuman mati. Mendengar hal itu, Ted pun kaget. Dia merasa kecewa kepada sang pengacara. Akhirnya dia dibawa keluar dari persidangan dengan borgol di tangannya. Melihat jendela yang terbuka di salah satu ruangan yang ada di sana, Ted memiliki rencana untuk kabur. Namun sebelum itu dia melatih lompatan di dalam selnya. Pada kesempatan lain dia diwawancarai oleh wartawan. Dengan santainya Ted menjawab pertanyaan itu. Dia juga menyangkal bahwa dirinya adalah seorang pembunuh berantai. Justru dia menyalahkan kalau polisi tidak kompeten dalam kasusnya dan menjadikannya kambing hitam. Persidangan Ted di dalam kasusnya masih berlanjut. Sidang pun ditunda selama 1 jam. Di sana Ted meminta kepada pengacaranya bahwa dia harus menghubungi Liz. Seorang petugas pun mempersilahkan Ted untuk menelpon, tapi ternyata dia tidak benar-benar menghubungi Liz. Alasan itu dia gunakan hanya untuk melarikan diri. Di saat petugas sedang ngobrol dengan teman wanitanya, Ted memberanikan diri melompat dari lantai 2. Bergegas dia berlari sebelum petugas menyadarinya. Pelarian Ted akhirnya diketahui dan ramai diperbincangkan di berbagai media. Mengetahui Ted yang kabur dari penjara, Joanna datang ke rumah Liz untuk menemaninya. Joanna melarang Liz meminum alkohol lagi serta memintanya untuk meninggalkan dan memutuskan hubungan dengan Ted. Seminggu kemudian Ted berhasil tertangkap kembali di lereng gunung. Kini tuduhan Ted ditambah karena dia tidak kooperatif dan mencoba melarikan diri. Liz akhirnya memberanikan diri untuk menemui Ted di penjara. Ted memberikan hadiah buku yang berjudul Papillon kepada Liz. Jadi buku Papillon ini mengenai seseorang yang dihukum karena salah tangkap. Ted ingin agar Liz membacanya. Intinya dia meyakinkan Liz bahwa dirinya tidak bersalah. Ted beralasan kabur dari penjara karena frustasi Liz tidak pernah mengangkat telepon darinya. Tapi ternyata di sini Liz mengungkapkan kekecewaannya kepada Ted. Dan saat itu juga Liz memutuskan hubungan dengan Ted. Teman sekantor Liz yang bernama Jerry ternyata diam-diam memiliki perasaan suka terhadap Liz. Namun Liz yang belum sepenuhnya melupakan Ted, dia berusaha membuka hati untuknya. Di dalam penjara, Ted yang takut kehilangan Liz pun berusaha mencari jalan untuk kabur yang kedua kalinya. Dia mencuri gergaji besi dan mulai mengikis atap penjara. Sampai akhirnya dia berhasil kabur dari sana. Di dalam filmnya nggak ditayangin gimana cara dia berhasil meloloskan diri. Namun dari keterangan saat diwawancarai, dia kabur menyusuri ventilasi udara. Kemudian dia mencuri baju sipir. Dan dengan santainya dia berjalan keluar dari penjara tanpa ada curiga sedikit pun dari mereka. Berita itu pun dengan cepat menyebar luas. Dan Liz mengetahui bahwa Ted melarikan diri lagi dari siaran berita di televisi. Tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu. Dan ternyata itu adalah detektif yang waktu itu menelpon Liz. Sang detektif berkata bahwa Liz harus segera menghubunginya. Dia juga memberitahu kalau kasus Ted ini sangat serius. Sang detektif lalu memberikan bukti berkas kasus pembunuhan yang dilakukan oleh Ted. Karena seakan takut untuk membukanya, Liz pun langsung menaruh berkas itu di meja. 2 minggu kemudian setelah melarikan diri, di Florida, Ted pergi ke sebuah perkumpulan dan menggoda 2 gadis di sana, yang mana mereka adalah korban berikutnya. Saat itu semua mahasiswa sangat ketakutan setelah ada seorang pria menyelinap ke perkumpulan mahasiswi dan menghabisi 2 orang wanita dengan cara yang sadis. Salah satu dari mereka digituin oleh Ted. 3 orang lainnya yang sedang tertidur dihajar dengan cara yang tidak manusiawi.
Kemudian setelah 6 blok dari sana, dia kembali menyerang satu orang mahasiswi yang nyaris meninggoy. Dengan mudahnya di keesokan hari, Ted masuk ke rumah orang lain lagi untuk mencari target selanjutnya. Namun aksinya itu berhasil digagalkan. Viralnya teror sang pembunuh berantai membuat orang-orang pada waktu itu sangat ketakutan. Sick individual. I'd rather say Di lain kesempatan, Ted berhasil ditangkap karena kedapatan menerobos lalu lintas lagi. Polisi yang memberhentikannya saat itu belum sadar bahwa pria yang ada di hadapannya adalah Ted, yaitu seorang penjahat yang paling dicari oleh FBI. Singkat cerita, Ted pun akhirnya tertangkap dan dimasukkan lagi ke dalam sel. Kepala kepolisian bagian Florida yang geram dengan perilaku Ted berjanji jika kali ini dia tidak akan bisa kabur dari sana seperti sebelumnya. Dan mereka pun langsung mengambil serta memfoto sampel gigi Ted untuk dijadikan barang bukti. Dan untuk pertama kalinya pendakwaan di depan media, polisi pun menyuruh Ted keluar untuk menerima dakwaan atas perbuatannya. Dengan percaya diri tanpa merasa bersalah sedikit pun, Ted akhirnya keluar dan bertingkah seperti sedang mempermainkan hukum serta kepolisian. Beberapa hari kemudian, Carol datang mengunjungi Ted. Di sana, Ted bercerita bahwa dia tidak bersalah dan dia dijebak. Ted juga berkata bahwa dirinya kini sangat populer, dan para polisi berusaha menjatuhkannya agar mereka mendapatkan kenaikan pangkat. Carol pun percaya dengan semua apa yang dikatakan oleh Ted. More popular than Disney World. They're using me as a ploy. Di sisi lain, Jerry datang ke rumah Liz untuk membawakan makanan. Dia sangat khawatir dengan Liz yang sudah 1 minggu tidak masuk kantor. Liz yang sedang berusaha membuka diri pun akhirnya mengizinkan Jerry untuk masuk ke dalam rumahnya. Molly, I'll be home from school soon. Carol dan Ted kini semakin dekat. Di waktu yang bersamaan, pengacara yang menangani Ted pun datang dan berkata bahwa persidangan selanjutnya akan diadakan secara live untuk pertama kalinya. Ia juga menjelaskan jika hukuman mati bisa dihapuskan kalau Ted mau mengakui kejahatannya. Tentu Ted tidak setuju dengan hal itu karena menurutnya dia tidak bersalah. Di sini lalu Ted memiliki ide untuk memanfaatkan kebaikan Carol. You're out of your fucking mind. Plead guilty to these charges? That's a joke, right? Pada persidangan berikutnya yang dilangsungkan secara live dihadiri oleh ratusan wartawan dari berbagai media, banyak juga para wanita muda yang penasaran dan ingin melihat secara langsung ketampanan Ted. Bahkan menurut mereka tidak mungkin Ted melakukan hal jahat seperti yang dituduhkan oleh polisi. Itu semua hanya karena Ted good looking. Persidangan dibuka dengan pengacara korban yang menceritakan kekejaman Ted dan pola yang digunakan saat menyerang korban. Liz yang menonton acara itu dari rumah pun terkejut bukan main, seakan tidak percaya jika pria yang pernah tinggal bersamanya selama ini adalah seorang monster yang kejam. Blow to her head that left a baseball-sized hole. So tight that her neck was constricted. Di persidangan itu pun saat diwawancari oleh wartawan, Carol berbohong dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi dengan Ted merupakan suatu hal yang sudah diatur oleh polisi. Carol berkata seperti itu karena perintah dari Ted agar bisa mendapatkan simpati publik. Sementara itu, Liz terlihat semakin dekat dengan Jerry. Bahkan sambungan telepon miliknya dicabut oleh Jerry agar Ted tidak bisa menghubungi Liz kembali. Dalam persidangan yang kesekian kalinya, ibu Ted didatangkan ke pengadilan oleh pengacara Ted untuk membujuknya agar mau mengakui kesalahannya di pengadilan. Tentunya itu semua sang ibu lakukan agar Ted terhindar dari hukuman mati. Akan tetapi Ted bersikeras menolak permintaan pengacara tersebut. I am innocent. You know that, man. Look at me. Mother cannot outlive her son. Despite what anyone here, I did not do these things. Dan bahkan saat persidangan kembali dimulai, Ted malah mempermalukan sang pengacara dengan mengatakan bahwa dirinya dipaksa oleh pengacaranya agar mau mengakui kesalahan yang tidak pernah dia lakukan. Tentu hal itu membuat sang pengacara malu sekaligus marah. Dia lalu meninggalkan ruangan persidangan. I plead guilty to save my own life. I will not accept my so-called attempt into admitting guilt. Your Honor,
I would like to resign as counsel. In fact, not guilty. How's this for motion? An active part in his own defense. From the beginning of the trial, Akhirnya Ted pun mengambil alih pembelaan terhadap dirinya sendiri di sisa-sisa waktu penentuan hukuman. Selanjutnya dihadirkan saksi kunci seorang dokter gigi. Dia mengatakan bahwa bekas gigitan pada korban identik dengan struktur gigi Ted. Namun Ted membantah pernyataan tersebut. Dia mengatakan apakah bekas gigitan pada orang hidup akan sama pada mayat. Dr. Siverin, on that, Is a farce. not agree more. Hakim pun menegur Ted bahwa ini bukanlah lelucon. Ini merupakan kasus pembunuhan tersadis yang pernah dia tangani selama 27 tahun terakhir. Ted masih berusaha menelpon Liz, tapi yang mengangkat adalah Jerry. Mendengar suara laki-laki yang menjawab teleponnya, Ted pun merasa kaget dan menanyakan di mana Liz. Tapi Jerry menyuruh Ted agar tidak menghubungi Liz lagi. Ted yang merasa dicampakkan oleh Liz pun lalu membayar sipir untuk melampiaskan kekecewaannya agar bisa bermantap-mantap dengan Carol. Namun di sini Carol sadar bahwa tatapan Ted kosong seperti masih mencintai Liz, padahal dia sudah memberikan seluruh jiwa raganya untuk Ted. Ted pun berusaha meyakinkan bahwa dia adalah satu-satunya wanita yang akan dinikahi. Selanjutnya Carol menjadi saksi untuk Ted. Dia mengatakan bahwa 2 bulan sebelumnya saat bersama Ted, struktur gigi Ted masih rapih dan tidak seperti sekarang. Kemudian saat itu juga Ted menikahi Carol di hadapan hakim, yang mana di Amerika hal itu sah-sah saja asalkan ada hakim yang menyaksikan. Will you marry me? Yes. Court officers constitutes a lawful. Objection. Your Honor, It does. Liz yang melihat hal itu pun seketika hancur dan menyalahkan Jerry karena dia telah mencabut kabel teleponnya di malam itu. Liz sebenarnya masih merasa bersalah kepada Ted, sebab dialah yang telah melaporkan kepada polisi perihal sketsa wajah pembunuhan yang mirip dengan Ted. Dan dari laporan itulah yang menjadikan jalan para polisi untuk menemukan keberadaan Ted. Pada persidangan terakhir, Ted mengatakan pada juri dan hakim bahwa polisi memiliki 2 metode dalam memecahkan kasus ini. Yang pertama, mereka akan mencari bukti dan mencari tersangkanya. Yang kedua, polisi akan mencari tersangkanya terlebih dulu dan mencari kecocokan dengan bukti-bukti curang agar tersangka itu terbukti bersalah. Dan Ted sedang dijebak pada metode yang kedua ini. only that suspect, innocent suspect. Saat sedang istirahat, Carol mengatakan jika dirinya sedang mengandung anak Ted. Ted pun sepertinya senang mendengar hal itu. Keputusan akhir dari persidangan bahwa Ted dinyatakan bersalah. Liz yang melihat itu di TV pun menangis. Sedangkan sang ibu memohon kepada hakim agar hukuman mati dibatalkan. Namun hakim tidak bisa berbuat banyak, karena itu merupakan penilaian dari dewan juri sesuai bukti-bukti yang ada. Ted akan dihukum mati dengan cara disetrum di kursi listrik. Meskipun hukuman sudah ditetapkan, namun Ted masih bersikeras pada pendiriannya jika dirinya tidak bersalah. Bahkan dengan sombongnya dia tidak meminta belas kasih kepada mereka. Menurutnya nggak masuk akal aja memohon suatu hal yang tidak pernah dia lakukan. Di sini hakim memberikan kata-kata yang mungkin bisa membuat Ted menyesal. Jika sebenarnya Ted adalah pemuda yang cerdas, bisa saja dia menjadi pengacara yang sangat hebat, memanfaatkan kelebihannya ke arah yang benar, bukan ke arah yang salah. I don't have any animosity toward you have experienced here. I want you to know that. Carry yourself. Semua orang sudah meninggalkan ruang persidangan, sedangkan Carol masih berada di sana, meratapi kesedihan, memikirkan anaknya kelak lahir tanpa seorang ayah. Singkatnya 10 tahun kemudian, Liz mendapatkan surat dari Ted, yang mana itu adalah surat terakhir darinya. Lalu kita diajak ke scene awal, Liz yang sedang mengunjungi Ted di dalam penjara. Di sana Ted masih mengelak kalau dirinya tidak bersalah, dan ini semua hanyalah jebakan. Liz terus mendesak menyuruh Ted untuk berbicara yang sejujurnya. Dia juga memperlihatkan foto dari amplop mengenai seorang gadis tanpa kepala. Ini apa maksudnya, kata Liz. Setelah itu Ted menuliskan kata gergaji. Itu artinya dia menghabisi wanita tersebut menggunakan gergaji.
Secara tidak langsung, Ted telah mengakui kepada Liz jika semua ini dia yang melakukannya. Yang pada akhirnya Ted pun mengakui semuanya kepada polisi. Liz pergi dari sana melepaskan segalanya. Rasa bersalahnya kepada Ted yang selama ini menghantuinya bisa dilepaskan meski dengan perasaan yang hancur. Ted Bundy dieksekusi pada 24 Januari 1989. Sehari sebelum dieksekusi, dia telah mengaku melakukan 30 pembunuhan. Namun para ahli percaya jika jumlah korbannya lebih dari itu. Ted meminta abunya disebar di pegunungan Cascade, di mana dia menyimpan banyak korbannya. Liz dan putrinya masih tinggal di negara bagian Washington. Diketahui Carol Ann pun melahirkan putri dari Ted saat dia dalam hukuman mati. Berikut adalah korban dari Ted yang berhasil dikonfirmasi. I'm not guilty of the charges against me. I'm not guilty. Bundy had refused to show up on time. I don't think that Ted belongs in jail. Carol Boone believes Bundy is completely innocent. I'm not sure that a human being can primitive, barbaric thing that... Ted Bundy 24 hours a day. Hidden from Bundy and others is that it may have been Curry. Dari kalian ada yang sama nggak? Kalau nonton serial killer, itu penasaran, kenapa sih dia bisa sejahat itu? Saya pribadi sih penasaran dan ingin tahu lebih dalam tentang karakter ini, sampai dia memiliki sakit mental. Tujuannya supaya kita bisa memprotek, menjaga diri dan menghindari dari suatu hal yang bisa menyebabkan menjadi kacau di kemudian hari. Nah, maka dari itu saya akan sedikit membahas tentang masa kecilnya Ted. Suatu hari, seorang wanita bernama Eleanor Lewis datang pada kedua orang tuanya dan mengaku bahwa dirinya kini tengah hamil. Ketika ditanya siapa ayah dari anak yang dikandungnya, Eleanor selalu tidak bisa menjawab. Kadang-kadang dia menjawab orang yang berbeda-beda dan gak jelas. Sampai sekarang pun gak ada orang yang tahu siapa yang menghamilinya. Agar tidak membuat malu keluarga, Eleanor dikirim ke rumah khusus yang menampung para remaja Hamidun yang berada di kota lain. Dia baru diperbolehkan pulang setelah dia melahirkan. Kemudian lahirlah bayi yang diberi nama Theodore Robert Cowell, yang selanjutnya akan kita panggil dengan nama Ted Bundy. Begitu dia pulang ke rumahnya di Philadelphia, keluarganya sudah menyusun skenario. Mereka akan memperkenalkan Ted kepada orang-orang sebagai anak yang mereka adopsi dari panti asuhan, namun diadopsi oleh kakek dan neneknya. Sedangkan sang ibu, yaitu Eleanor, akan diperkenalkan sebagai kakak tirinya. Sepandai-pandainya seseorang merahasiakan kebusukan, pasti akan ketahuan juga. Suatu hari Ted mengetahui jika seorang wanita yang dia panggil kakak ternyata adalah ibunya sendiri. Bahkan rumor yang beredar, ayah kandungnya Ted ternyata kakeknya sendiri. Namun perlu diketahui, data ini tidak pernah terkonfirmasi. Jadi benar atau tidaknya hanya merekalah yang tahu. Sedangkan kakek sekaligus ayah Ted yang mengurus dari kecil bukanlah seseorang yang baik, melainkan pria yang suka main tangan, kasar, dan kerap kali hewan piaraan tetangga tepat di hadapan Ted. Tapi anehnya guys, Ted menganggap kakeknya ini sosok panutan dan dia sangat mengidolakan sang kakek. Sedangkan neneknya memiliki kondisi mental yang tidak stabil. Ya mungkin aja ada hubungannya dengan rumor bahwa suaminya gituin anaknya sendiri, jadi kejiwaannya itu terguncang. Beberapa tahun kemudian Eleanor menikah lagi dengan seorang pria bernama Johnny Bundy, dan disinilah nama Ted berubah menjadi Ted Bundy. Ted tumbuh menjadi pria yang sangat narsis dan materialistis. Saat tahu ibunya menikah dengan seorang pria yang berprofesi sebagai koki kecil, Ted merasa malu. Ted menyadari bahwa dirinya tampan dan anugerah itu membawa banyak keberuntungan. Kemudian dia kuliah di Universitas Washington. Di sana dia bertemu dengan seorang wanita bernama Stephanie.
Stephanie adalah wanita yang berasal dari keluarga politikus yang kaya, pintar, cantik, meskipun usianya agak sedikit tua. Dia memiliki rambut panjang berwarna coklat tua dan modelnya belah tengah. Setelah pacaran sebentar, Stephanie minta putus. Alasannya karena Ted memiliki pola pikir yang kekanak-kanakan. Belum tahu planning masa depannya seperti apa, mau jadi apa. Sedangkan Stephanie sendiri sudah menata masa depannya dengan sangat rapi. Ya mungkin kalau bahasa sekarang, Ted ini madesu. Semenjak diputusi, Ted mulai berubah, depresi. Akhirnya dia keluar dari kuliahnya dan memiliki rasa dendam. Nah, singkat waktu guys, Ted kembali kuliah di kampus yang sama. Tapi kali ini dia mengambil jurusan psikologi. Alasan dia mengambil jurusan itu karena dia mau mempelajari sikap dan pemikiran manusia agar bisa memanipulasi orang lain. Ted juga mulai bergabung di dunia politik dan hasilnya dia mempunyai reputasi yang bagus. Setelah itu Ted kembali menjalin hubungan dengan seorang wanita bernama Elizabeth Kendall, yaitu seorang janda yang memiliki 1 orang anak berusia 3 tahun, sosok wanita yang ada di film ini. Setelah lulus kuliah psikologi, Ted kuliah lagi di Universitas Utah mengambil jurusan hukum karena dia ingin melanjutkan karirnya di dunia politik. Dan saat itu dia bertemu kembali dengan Stephanie. Ted menunjukkan dirinya sebagai seorang pria yang sudah berubah dan dewasa. Mereka berpacaran lagi tuh, tanpa tahu kalau Ted sudah memiliki Liz. Intinya mereka sama-sama diselingkuhi. Pada suatu kesempatan Ted melamar Stephanie. Tentu Stephanie menerimanya. Dan setelah itu Ted langsung menghilang tanpa ada kabar, di ghosting sama Ted. Ternyata sebesar itu loh rasa dendam Ted kepadanya sampai di PHP-in setelah melamar. Beberapa tahun kemudian di umur Ted yang ke-27, dia mulai menyerang wanita-wanita yang mirip dengan Stephanie. Rambut panjang warna coklat tua, modelnya belah tengah. Makanya korban-korbannya Ted ya cantik-cantik, hampir mirip semuanya seperti itu. Sampai akhirnya dia tertangkap dan dihukum mati pada 24 Januari 1989 seperti yang diceritakan di film ini. Itulah cerita singkat kehidupan Ted di masa kecil. Banyak pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah ini. Ambil positif dan buang negatif dari setiap kejadian yang ada. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.